Nah, ini ada tips dan sarannya. Nah, yang pertama, teman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Jadi teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Khusus di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan PPDB Jatim ya tahun 2023, yang mana kita akan membahas di jalur SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur. Kesempatan kali ini kita akan membahas ya, ini terkait dengan persiapan yang perlu kalian siapkan untuk mengikuti pendaftaran di jalur terakhir ya. Ini sudah finish teman-teman ya. Nanti setelah ini sudah tidak ada lagi pendaftaran, yaitu jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Jadi nanti setelah ini PPDB sudah ditutup ya, artinya ini sudah jalur pendaftaran terakhir. Nah, kita akan berbagi tips ya teman-teman ya. Nanti silahkan coba pakai cara ini ya, biar nanti teman-teman itu bisa diterima ya. Mengingat ini nanti kuota yang diterima itu sangat banyak ya, karena 65% ya. Jadi yang diterima ini nanti siswanya banyak 65%, tetapi saingannya itu sangat ketat. Nah, kenapa sih saingannya kok sangat ketat? Nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi ada beberapa persiapan untuk mengikuti ya jalur prestasi akademik di jenjang SMK. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali ya teman-teman, mungkin bagi kalian yang ingin mengikuti terkait dengan PPDB Jatim, teman-teman bisa masuk di Mas Tio KDR ya. Di sini ada playlist namanya PPDB 2023. Di sini kita sudah membahas semuanya terkait dengan PPDB di tahun 2023 ini ya, dan semoga teman-teman nanti bisa semakin paham dan tahu ya terkait dengan PPDB Jatim ini. Terus nanti untuk cara daftar, teman-teman bisa cek aja. Ketikkan aja di sini ya, akademik. Nanti teman-teman di sini cari ini ya, di poin ini ya. Jadi cara daftar jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Ya, nanti teman-teman kita lampirkan aja videonya di deskripsi video ini. Jadi untuk cara daftarnya kita sudah bahas di ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan persiapan-persiapan apa yang perlu kalian siapkan ya. Jangan sampai nanti kalian sudah diterima tetapi nanti kalian ditolak ya, ketika daftar ulang ternyata kalian itu ditolak. Itu juga ada beberapa, nanti kita berikan informasinya di video ini. Oke, yang pertama teman-teman, untuk PPDB ini sudah memasuki tahap 4 ya. Nah, tahap 4 ini kalau kita lihat di tahap 1 ini sudah selesai ya. Tahap 1 sudah selesai. Terus di tahap 2 ini juga sudah selesai teman-teman ya. Terus di tahap 3 ini juga sudah selesai ya. Sekarang posisinya sedang berjalan di tahap 4. Tahap 4 ini mungkin teman-teman masih ada kesempatan yang mau ikut daftar di jalur Yonasi SMA. Ini masih ditutup sampai besok ya. Nah, terus yang terakhir kita akan membahas di ini ya, di jalur prestasi akademik jenjang SMK. Nah, ini untuk tahap terakhir ya. Nah, ini setelah ini sudah tidak ada lagi PPDB Jatim untuk SMA atau SMK negeri ya, karena sudah sudah sesuai jadwal dari tahap 1 sampai dengan 5. Oke, yang pertama untuk tahap 5 ya, jalur prestasi akademik SMK. Ini nanti dibuka ya pendaftarannya tanggal 4 sampai dengan 5 Juli ya, tanggal 4 sampai 5 Juli. Nah, kalau kita lihat 4-5 Juli itu dimulai hari Selasa ya, hari Selasa dan Rabu. Ini hari Selasa dan Rabu teman-teman, kita ingatkan ya. Jadi nanti kita berikan tips, saran supaya teman-teman nanti bisa diterima. Nah, saran saya jangan daftar di jam-jam ini ya. Jadi ketika dibuka tanggal 4 misalkan, tanggal 4 jam 1 tidak usah teman-teman langsung daftar, tidak perlu, santai saja. Nanti kita akan bahas di video ini. Oke, yang berikutnya teman-teman, terus peluang diterima ya di jalur prestasi akademik SMK ini sangat besar ya. Jadi peluang diterima sangat besar, tetapi saingan kalian tuh juga banyak ya, alias ketat. Nah, kenapa kok bisa ketat dan juga banyak? Nah, ini dikarenakan bagi teman-teman kalian ya, persaingan kalian jika tidak diterima ya, mungkin tidak terima di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dia masih young semua, artinya belum diterima sampai saat ini nanti, maka tentunya dia akan mengikuti pendaftaran di jalur terakhir, yaitu tahap 5. Ya, mungkin dia dari SMA ya, mungkin dia dari SMA, maka dia juga akan daftar di SMK.
Karena apa? Karena ini sudah pendaftaran terakhir. Ataupun kalau mungkin kalian tetap ngotot di SMA ya mungkin nanti kalau belum diterima sampai tahap 4 ya mungkin bisa ke sekolah swasta. Tetapi tentunya ya ini akan banyak sekali teman-teman yang akan berubah haluan ya. Dari SMA nanti dia akan berubah haluan ke SMK karena masih ada sekolah negeri khususnya di SMK di tahap 5. Jadi kuota yang diterima kan banyak ya, 65%. Untuk SMK itu kan 65% ya jalur prestasi akademik. Tetapi nanti tentunya saingannya akan sangat ketat. Jadi yang belum diterima di tahap 1 sampai tahap 4 dia akan ikut daftar di jalur pendaftaran terakhir. Jadi kalian kan harus siap-siap ya. Ini untuk kuota jenjang SMK teman-teman ya. Jadi SMK itu yang paling besar itu adalah jalur prestasi akademik ya 65%. Kalau di SMA itu yang paling banyak adalah jalur yonasi ya. Terus yang berikutnya ini untuk pagunya. Ya jadi pagunya kalau teman-teman paham ya. Jadi untuk pembagian pagu kalau SMK itu kan per jurusan ya. Nah mungkin nanti teman-teman bisa cek pagunya ya. Nah, cek pagu. Nah di sini kan ada namanya pagu ya. Jadi masuk di sini ada pagu, dan ini SMK, dan ini kan ada pagunya 68. Nah ini teman-teman harus paham dulu ya bahwa pagu awal ini kan sebelum dibagi menjadi beberapa tahap. Nah nanti kalau sudah dibagi beberapa tahap, nanti masuknya di sini ya di jalur prestasi akademik. Ya ini besar ya 65%. Kan ada beberapa tahap ya. Ada afirmasi, terakhir ada yonasi SMK. Kalau yonasi SMK kan sangat kecil ya. Nah ini tergantung apa? Tergantung dari rombelnya dan jumlah siswanya. Jadi kita kasih contoh misalkan sekolah itu membuka berapa kelas. Misalkan jurusan TKR, misalkan teknik kendaraan ringan, dia membuka 4 kelas. Per kelasnya adalah 36. Maka yang dibutuhkan itu adalah 144 siswa untuk jurusan ini. Nah 140 siswa ini yang disebut dengan pagu awal. Mungkin teman-teman paham ya, nanti di pembahasan pagu kita sudah bahas ya. Ini pagu ya, kita sudah bahas ini ya. Cara melihat pagu ini sudah kita bahas. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Jadi nanti yang dibutuhkannya adalah 93 orang. Ini sangat banyak ya, 93 orang. Atau mungkin yang di sini yang di TKJ mungkin butuh 3 kelas ya. Di sini dilihat ada 69 karena banyak ya. Artinya nanti peluang diterimanya banyak untuk nilai akademik ini daripada yonasi. Kalau yonasi kan karena hanya 10%, jadi kecil. Mungkin kemarin kalau teman-teman yang dilihat di pemeringkatan misalkan ya, di pemeringkatan ini kok yonasi SMK ya, misalkan yang diterima kok sedikit sekali ya. Nah, ya ini karena pengarah pagu ini kemarin kita sudah bahas. Ya, ini kan hanya 3 orang ya, karena yonasi ya sedikit yang diterima, hanya 10%. Oke teman-teman, kita next. Ya berikutnya ini verifikasi kesehatan ya. Verifikasi kesehatan ini SMK memang wajib ya, tetapi di jurusan-jurusan tertentu ya, di jurusan-jurusan tertentu. Ini mensyaratkan tidak boleh buta warna dan juga ada tinggi badan ya. Nah ini teman-teman harus paham. Dan ini sebenarnya kita sudah update ya. Kemarin kita sudah mengupdate di video kita. Ini terkait dengan update verifikasi kesehatan ini kapan dibuka, apakah tidak ada ya, benarkah pakai pernyataan siswa. Ini teman-teman sebenarnya bisa cek di video kita ya. Nah ini ketik aja kan kesehatan seperti itu ya. Nah kesehatan ini ada 2 ya. Di sini ada cara verifikasi kesehatan. Nah ini sudah kita update. Nah kita sudah mengupdate ini, update verifikasi kesehatan. Ini di sini kita sudah bahas ya bahwa untuk surat kesehatan teman-teman, ini ya surat kesehatan dokter ini tidak perlu diupload di pra pendaftaran verifikasi kesehatan. Nah, karena untuk tahun ini ya teman-teman, ini ada sedikit berbeda. Kalau tahun lalu itu verifikasi kesehatan itu kan harus diupload di laman PPDB, tapi tahun ini tidak perlu. Lalu bagaimana Pak? Di mana verifikasi kesehatannya? Nah, verifikasi kesehatan nanti ada di form saat kalian melakukan pendaftaran. Jadi ketika kalian login ya, mengecek data siswa, melakukan pemilihan sekolah, unggah berkas ini untuk yang tahap 1 kemarin ya. Kalau di tahap 2 sampai 5 ini tidak ada ya. Jadi setelah data siswa milih sekolah langsung di syarat dan ketentuan. Nah, di syarat dan ketentuan di sini sudah dijelaskan ya bahwa terkait persyaratan kesehatan pada jurusan yang dipilih ini saya menyatakan ini tidak buta warna. Jadi artinya ketika kalian memilih jurusannya itu kalian sudah menyatakan bahwa kalian tidak buta warna. Dan ini hati-hati teman-teman ya. Ketika kalian ternyata buta warna dan kalian nanti misalkan dites ternyata kalian buta warna, ini kalian bisa dibatalkan. Karena di sini sudah jelas ya bahwa pernyataan tersebut jika pernyataan tersebut terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi faktual atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar atau ada pemalsuan, ini maka saya bertanggung jawab ya untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan jika diterima sebagai calon peserta didik baru, dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Jadi hati-hati kalau kalian memang mohon maaf ya, kalau memang buta warna atau tidak memenuhi persyaratan, jangan memilih jurusan yang mensyaratkan buta warna. Paham ya? Jadi buta warna sekali lagi
tidak diupload di BPDB Jatim ya, atau di pra pendaftaran sini. Tapi nanti cukup teman-teman menyatakan bahwa kalian tidak buta warna, dan nanti ketika kalian diterima, ini ada bukti penerimaan ya. Ketika kalian nanti mencetak bukti penerimaan, nanti di sini ada informasi ya terkait dengan surat kesehatan tidak buta warna. Ini harus kalian bawa ketika kalian nanti diterima. Di sini nanti ada diisi oleh petugas verifikasi berkas. Apakah kalian itu benar tidak buta warna atau kalian nanti buta warna ya. Nanti akan dilakukan cross check. Oke, yang terakhir teman-teman, berikutnya untuk persiapan di tahap 5 ini tentu ada beberapa data yang perlu kalian siapkan. Ini masih sama ya. Jadi data yang perlu disiapkan adalah tentu NISN ya, terus PIN, ya, terus tanggal terbit KK atau SKD. Ini kalian harus siapkan dulu. Kalau tidak punya ini ya, tidak punya PIN, tentu kalian tidak bisa daftar. Nah, untuk pendaftaran PIN kemudian sudah kita bahas di video kita terakhir ya. Jadi teman-teman siapkan bahwa untuk pendaftaran terakhir ya, itu pengambilan PIN di sini itu terakhir 2 Juli. Jadi segera yang memang belum dapat PIN untuk pengajuan PIN. Terus yang paling penting adalah di sini teman-teman ya, silahkan pilihan sekolah dan jurusannya kalian siapkan dari sekarang. Jadi kalian mau sekolah di mana dan mau mengambil jurusan apa, mau memilih berapa sekolah, mau memilih berapa jurusan, disiapkan dulu sehingga nanti ketika pendaftaran kalian sudah siap. Terus yang berikutnya ini yang paling penting adalah nilai akhir. Ya, nilai akhir yang digunakan. Ini yang masih banyak sekali tanya, Pak, nilai rata-rata rapor saya sekian-sekian, ternyata dinilai kok salah, enggak sesuai. Nah, perlu diingat bahwa nanti untuk jalur prestasi akademik yang digunakan adalah nilai gabungan. Ya, jadi nilai gabungan bukan hanya nilai rapor, tetapi nilai gabungan dari rata-rata rapor ya. Jadi semester 1 sampai 5 ini di rata-rata ditambahkan dengan nilai akreditasi sekolah dan juga indeks sekolah. Yang mana di sini sudah punya sudah ada nilainya sendiri. Ya, ada berapa persennya. Kalau ini ada 30% ya, di sini ada 20%, di sini ada 50%. Jadi teman-teman nanti kalau nilai rapornya bagus ya belum tentu nilai kalian tinggi. Karena apa? Karena di sini ada nilai akreditasi dan juga ada indeks sekolah yang harus dijumlahkan juga. Paham ya? Terus nanti teman-teman bisa cross check caranya di sini ya. Kalian bisa masuk ppdbjatim.net, pilih pra pendaftaran, lihat nilai prestasi gabungan. Nah, ini nilainya. Kalian cek, kalian masukkan dulu ya. Masuk NISN, PIN, tanggal KK. Terus nanti di sini akan muncul. Nah, di sini teman-teman ya, ini adalah sudah gabungan. Jadi nilai rata-rata rapor kalian ini dicari rata-ratanya berapa dari semester 1 sampai dengan semester 5. Terus ini kan nilainya kan 50%. Nah, ini nilai 50%. Nah, ini rata nilai rapor kalian ini 83. Ini kan ini nilainya hanya 50%, teman-teman ya. Ini nilainya 50%. Terus akreditasi kalian ini adalah 20% dan indeks sekolah ini nilainya adalah 30%. Jadi kalau dijumlahkan 100%, yang diambil adalah ini, nilai gabungannya. Nah, ini gabungannya. Terus kalau kalian mau ngecek atau mau membandingkan ya, nilai ini sudah benar atau belum. Ya, mungkin teman-teman bisa kunjungi saja di web kita ya. Di mastiukadr.com, di sini ada BPDB, ada simulasi nilai akhir BPDB 2023. Nah, kalian bisa ya masukkan nilai rapot kalian itu berapa. Ini sebagai pembanding ya. Jadi kalian bisa membandingkan ini benar apa salah. Ya, nilai rapotnya dimasukkan semuanya dari semester 1 sampai 5. Terus ini ada nilai akreditasinya berapa. Misalkan akreditasinya 94 misalkan ya. Terus indeks sekolahnya berapa dimasukkan. Maka di sini nanti akan muncul nilainya. Nah, di sini sudah kita jelaskan ya. Ada nilai gabungan 50%, akreditasi 20% dan indeks sekolahnya 30%. Maka nilai akhirnya ini ya, poin 4 ini nanti akan digunakan ini sebagai pemeringkatan. Kalian itu nilainya lebih tinggi kalian atau teman kalian. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang berikutnya teman-teman ini untuk jumlah memilih sekolah atau jurusan. Nah, ini SMK ini bebas zona ya. Sekali lagi teman-teman, sekolah ini SMK ini bebas zona. Kalian tidak perlu terikat di luar zona perbatasan ya. Kalian daftar dimanapun boleh. Jadi untuk SMK, kalian dapat memilih 3 kompetensi kalian atau 3 jurusan dalam satu sekolah boleh, atau sekolah yang berbeda dalam zona atau luar zona. Jadi luar zona ya, tidak harus berbatasan. Jadi kalau siswa itu di sini teman-teman ya, siswa itu boleh memilih, misalkan siswa ya, dia memilih satu sekolah, ya berarti dia bisa memilih 3 jurusan. Atau dia memilih 3 sekolah, ya 3 sekolah dengan 3 jurusan juga bisa, tidak masalah. Atau mungkin 3 sekolah dengan 3 jurusan yang sama, itu juga tidak apa-apa. Nanti teman-teman cara daftarnya sekali lagi teman-teman bisa cek di video kita, ya di sini ya. Nah, ini teman-teman ketikkan aja di akademik, ini kita sudah bahas cara daftarnya itu bagaimana.
Nah, ini ya. Cara daftar ini kita sudah jelaskan bagaimana cara memilih sekolahnya. Nah, terus yang berikutnya, ya ini setelah kalian cek data ya, cek data, ini pilih sekolah, syarat dan ketentuan final, ini sudah selesai. Nah, jadi teman-teman di sini nanti ya, karena ada pilihan pertama ya, ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga. Jadi boleh memilih 3 sekolah, 3 jurusan, luar dalam zona tidak jadi masalah, bebas. Ya, jadi SMK itu bebas. Ya, pilihan pertama boleh, pilihan kedua boleh, pilihan ketiga. Terus perlu diingat teman-teman ya, bahwa pilihan pertama ini adalah prioritas. Nanti akan diseleksi dulu ya, nilaimu lebih tinggi apa enggak dengan teman lain. Kalau kalian masuk, ya akan bertahan di sini. Nanti kalau ini tidak masuk, baru akan di peringkat pilihan kedua. Kalau tidak masuk, baru dicek di pilihan ketiga. Jadi teman-teman memanfaatkan kesempatan yang ada ini, ya. Terus kalian boleh ya memilih 3 sekolah. Ini ada 3 sekolah ya, sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3. Ini jurusannya sama ya, jurusannya sama, akuntansi. Kalian boleh ya di luar kota semuanya boleh, tidak masalah. Ini semuanya beda sekolah, tidak apa-apa. Jadi kalau SMK ini bebas ya, zonanya tidak harus berbatasan. Misalkan kalian dari Banyuwangi ya, alamat kalian di Banyuwangi, alamat kakak atas KD. Kalian mau daftar di Tuban, mau daftar di Lamongan, Bojonegoro, Madiun ya, Ponorogo, Pacitan boleh, tidak harus berbatasan. Nah, beda dengan SMA ya, kalau SMA kan harus berbatasan. Kalau SMK bebas, kalian mau daftar dimanapun bisa, karena tidak ada zona berbatasan. Artinya luar zonanya boleh. Dari Banyuwangi daftar di Mangkalan bisa, Nganjuk bisa, mungkin di kota Kediri juga tidak masalah. Paham teman-teman ya? Jadi manfaatkan kesempatan ini. Nah, terus yang memang tidak buta warna, yang memang buta warna, ini nanti ada syarat dan ketentuannya. Jadi teman-teman seperti yang sudah kita jelaskan ya, kalau memang buta warna ya jangan memilih jurusan yang ada persyaratan buta warna. Nanti misalkan ketika di sekolah pilihan ketiga ya, kalian bisa pilih sekolah, terus di sini misalkan pilih jurusan teknik komputer dan jaringan, di sini ada informasi ya. Nah, prodi ini memerlukan syarat kesehatan adalah tidak buta warna. Kalau misalkan nanti tinggi badan atau tinggi badan ya, di sini itu juga ada informasi tinggi badan. Ini mensyaratkan tidak buta warna. Kalau kalian buta warna ya jangan pilih jurusan yang ada ini, karena kalian nanti bisa didis ya, bisa dicabut haknya. Nah, ini di sini sudah jelas ya. Nah, tidak boleh buta warna, dan ini sudah kita bahas tadi bahwa jangan ada pernyataan bahwa kalian memang benar tidak buta warna. Nah, nanti saat kalian diterima ini juga ada ya. Jika data yang telah digunakan tidak benar, maka status penerimaan ini akan dibatalkan. Ya, kalau ternyata kalian setelah dites di sekolah ya, kalian sudah membahas syarat kesehatan ya di sini. Nah, syarat sehat ternyata kalian buta warna dan kalian memilih jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna, maka kalian bisa dianulir. Nah, ini memang terjadi ya, dibatalkan. Nah, ini ada teman kita ya. Ini nanti mungkin solusinya ya bisa koordinasi dengan sekolahnya ya. Mungkin masih bisa ya koordinasi ada sekolah mungkin ya. Nah, dia mau tanya, Pak Tio, saya tanya ini anak anak secara online ya, jadi dia daftar online diterima di SMKN jalur Yunasi, tapi ketika daftar ulang tidak diterima, gimana solusinya Kak? Padahal secara online PIN sudah diblokir katanya karena diterima secara sistem. Nah, ini dia ternyata sudah diterima ya di jalur Yunasi, ternyata dia dibatalkan ya. Kalau sudah diterima kan tidak bisa ikut lagi kan di tahap berikutnya, jadi ini sudah berhenti dia di tahap 3. Karena kan Yunasi SMK kan tahap 3. Nah, setelah kita telusuri ini alasannya kenapa? Ternyata alasannya karena buta warna parsial hasil tes sehatnya. Jadi kemungkinan dia ketika memilih sekolah itu, dia pilih SMK dengan jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna. Dan ternyata setelah dia memilih jurusan ya, ketika dia daftar ulang karena diterima ya. Nah, ini kan dia ternyata buta warna parsial. Dari sini dia dibatalkan dia dibatalkan untuk kelulusannya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya bahwa tidak boleh buta warna, dan di sini sudah jelas ya, apabila pernyataan itu salah, surat sehatnya salah, maka dia bisa dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Jadi hati-hati. Nah, ini ada tips dan sarannya. Nah, yang pertama, teman-teman sebelum daftar silahkan lihat dulu ya hasil pemeringkatan sementara ya, nilai terendahnya berapa yang diterima sekolah yang akan kalian tuju. Jadi nilai itu berapa nilai gabunganmu. Kalau misalkan 85 ya cari sekolah dan jurusan yang di bawah 85 ya, misalkan 84 atau mungkin 83 ya, seperti itu. Jadi lihat dulu. Yang kedua, pilihlah 2 atau 3 sekolah ya. Jadi kan bisa memilih 3 sekolah ya. Ini manfaatkan untuk pilihannya. Jadi kalian cek dulu. Karena ini jalur pendaftaran terakhir ya. Nah, dan
pastikan jika kalian nanti diterima di pilihan 2 atau 3 ya kalian mau memikirkan dampaknya, mungkin sekolahnya jauh ataupun yang lainnya. Jadi kalian cek dulu sekolah yang terdekat dengan rumahmu ya untuk pilihan 1, pilihan 2 atau pilihan 3. Atau mungkin kalian nanti di satu sekolah ya kalian pilih 3 jurusan ya, 3 jurusan. Ya, 3 jurusan ini tentunya nanti kan cari nilai yang terendah. Kalian lihat dulu pemeringkatannya ya. Kalau di pemeringkatan kan ada ya. Nah, ini kalau kan di tahap 2 kemarin kan ada pemeringkatan. Nah, nanti kalian cek dulu nilai terendahmu itu berapa. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi nanti kalian cek dulu, nah ini terendahnya berapa. Ini terendahnya ada 88. Ya, nanti kalian mau pilih jurusan mana ya cari yang di bawahnya ini. Kalau nilaimu misalkan 85 kan enggak masuk di sini. Oke ya. Jadi cek dulu. Yang kedua, jangan memilih jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna atau tinggi badan jika kalian memang tidak memenuhi syaratnya. Jadi kalian harus paham dulu dengan kondisi kalian sendiri ya, memenuhi syarat apa tidak. Terus yang terakhir ya saran saya sih daftar di hari kedua ya. Jadi santai saja, pantau dulu pemeringkatannya. Jadi nilai yang sekarang terakhir diterima itu berapa ya, supaya kalian tuh bisa memilih sekolah yang nilai terendahnya masih di bawah kamu. Daftar sekitar pukul 4:30 saja ya, jangan sore-sore ya, atau mungkin habis luhur, tidak masalah ya. Sholat dulu, berdoa, baru daftar. Terus jangan daftar lebih dari jam 21 malam ya. Nah, karena apa? Karena server bisa saja trafficnya padat ya. Nah, tetapi perlu diingat teman-teman ya, bahwa waktu daftar juga mempengaruhi di hasil pemeringkatan ya. Nanti kalau kalian lihat di jalur prestasi akademik itu SMK ya atau SMA, di sini nanti ada di poin 4 ya, bahwa ketika indeks sekolah sama, sekolah asal sama, urutan perolehan nilai rapor, mata pelajaran juga sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Oke, yang terakhir teman-teman untuk pagu sekolah. Nah ya, pagu sekolah cek dulu ya. Jadi pagunya cari yang jurusan dengan pagunya paling banyak. Misalkan di SMK Negeri 1 Kota Kediri misalkan, ini cari yang pagunya banyak ya. Jadi misalkan di jurusan apa misalkan ya, nah ini dicari, oh ini 204 ya, cari. Oh SMK Negeri 2 Kediri, akuntansi, nah ini cari yang pagunya banyak. Karena kalau pagunya banyak, tentu yang diterima juga semakin banyak. Ini seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa kalau pagunya ini banyak ya, nah tentunya siswa yang diterima ini banyak. Kalau di sini kan sedikit, karena pagu atau kebutuhan sekolahnya sedikit. Tapi kalau seperti ini, maka pagu yang dibutuhkan juga banyak. Oke teman-teman ya, cukup sekian aja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Teman-teman siap-siap ya, kita doakan semoga teman-teman bisa diterima di jalur pendaftaran terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.